Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaria Aprilia Hasanah dengan NIM 2342014033. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan bahasa dan komunikasi. Sekarang kita akan membahas materinya. Yang pertama di sini itu ada pengertian. Bahasa adalah salah satu bentuk pengetahuan yang paling kompleks dan abstrak yang pernah kita peroleh. Nah, para peneliti di sini itu telah menyimpulkan bahwa ada 5 jenis pengetahuan mendasar pertumbuhan kemahiran berbahasa. Yang pertama di situ ada fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan pragmatik. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang fonologi. Fonologi itu merujuk pada unit dasar bunyi atau fenom yang digunakan dalam suatu bahasa dan aturan untuk menggabungkan bunyi-bunyi tersebut. Dalam mempelajari fonologi, bayi belajar membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa mereka, seperti perbedaan huruf B dan huruf D. Nah, yang kedua itu ada morfologi. Morfologi di sini itu menentukan bagaimana kata dibentuk dari bunyi. Yang ketiga di sini itu ada semantik. Semantik ini itu mengacu pada makna yang diungkapkan dalam kata dan kalimat. Unit bahasa terkecil yang bermakna adalah morfem. Nah, morfem ini tuh ada 2 jenis. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ini tuh morfem yang dapat berdiri sendiri, seperti kata, buku, rumah. Dan morfem terikat ini tuh adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia itu harus melekat pada morfem lain, seperti berjalan, dibaca. Empat, itu ada sintaksis. Nah, bahasa juga melibatkan sintaksis atau aturan yang menentukan bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa dan kalimat yang bermakna. Penggunaan fonologi, morfologi, dan semantik itu akan menghasilkan peningkatan kompetensi komunikasi secara signifikan, sementara balita mulai memahami dan menerapkan sintaksis yang tepat. Dan yang terakhir itu ada pragmatik. Anak-anak juga harus menguasai pragmatik, bahasa pengetahuan tentang bagaimana bahasa dapat digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Bayangkan jika seorang anak berusia 6 tahun yang mencoba menjelaskan permainan baru kepada adik laki-laki yang berusia 2 tahun. Nah, dia ini tidak dapat berbicara kepada balita itu, seolah-olah dia adalah orang dewasa atau teman seusianya. Nah, di sini itu dia tuh harus menyesuaikan ucapannya dengan kemampuan linguistiknya jika dia berharap untuk dipahami. Selanjutnya itu ada tahap perkembangan bahasa. Yang pertama di sini itu ada tahap pralinguistik, yaitu berkisaran dari usia 0 hingga 12 bulan. Kelahiran hingga 12 bulan di sini itu bayi berkomunikasi melalui tangisan dan respon reflektif. Di usia 2 sampai 6 bulan, bayi ini tuh mulai bergumam dan mengenali suara orang tuanya. Dan di usia 6 sampai 12 bulan, di sini tuh bayi mulai mengoceh dengan bunyi-bunyi yang lebih kompleks dan mulai memahami kata-kata sederhana seperti mama, dada. Dan tahap kedua yaitu tahap linguistik awal berkisaran usia 12 sampai 24 bulan. Pada usia ini tuh anak mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka. Dan di usia 18 bulan ke atas, anak mulai menggabungkan 2 kata untuk membentuk kalimat yang sederhana seperti mama makan. Tahap ketiga yaitu tahap pembentukan kalimat berkisaran usia 2 sampai 3 tahun. Di sini tuh anak mulai membentuk kalimat yang lebih panjang dan kompleks, biasanya terdiri dari 3 kata atau lebih. Dan mereka mulai menggunakan tata bahasa dasar seperti penggunaan kata kerja dan kata benda dengan benar. Yang keempat itu ada tahap perkembangan lanjutan yang bersifat
konsolidasi, yaitu berusia sekitar 5 tahun ke atas. Keterampilan bahasa anak di sini tuh semakin halus dan berkembang seiring waktu. Mereka mulai memahami nuansa makna kata, metafosa, metafora, dan bahasa kiasan. Dan selanjutnya itu di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Yang pertama di situ ada faktor biologis. Genetika dan struktur otak berperan penting dalam perkembangan bahasa. Anak dengan kelainan neurologis mungkin mengalami keterbatasan bahasa. Yang kedua itu ada faktor kognitif, di mana kemampuan berpikir dan memori anak ini berhubungan erat dengan perkembangan bahasa mereka. Yang ketiga itu ada faktor sosial dan lingkungan, interaksi dengan orang tua, saudara, dan teman sebaya itu tuh sangat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Lingkungan yang kaya bahasa seperti menerangkan cerita, berkomunikasi aktif dengan anak itu sangat penting. Nah, selanjutnya itu ada intervensi dan dukungan. Pendekatan pendidikan menggunakan metode pembelajaran yang mendukung perkembangan bahasa seperti membaca bersama, bermain peran, dan aktivitas interaktif lainnya. Yang kedua itu ada terapi bahasa. Bagi anak yang mengalami gangguan bahasa, terapi bicara dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi yang diperlukan. Yang ketiga itu ada dukungan orang tua dan pengasuh. Orang tua dan pengasuh yang aktif berkomunikasi dan memberikan contoh bahasa yang baik kepada anak dapat mempercepat perkembangan bahasa anak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.